Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya ayah dan bunda? Tetap bahagia ya. Kali ini saya akan membahas tentang materi mendidik anak dengan kebiasaan. Apa itu ya dengan kebiasaan? Bunda atau ayah dan bunda pernah nggak ketika berteman begitu dengan yang mungkin sudah seumuran begitu ya? Ada teman kita yang punya kebiasaan, maaf ya, misalnya ngupil, tahu ngupil ya? Itu lagi bareng-bareng tato ngupil gitu, kita tegur, ih nggak sopan, aduh maaf ya, kebiasaan sih gitu kan ya. Atau kemudian ada yang makan bakso bareng-bareng, dia ambil sambelnya banyak banget gitu, kita tegur, ih kamu nggak sakit perut tuh sambelnya banyak banget? Udah biasa. Sering ya dengar kata udah biasa. Dan ini adalah hal yang ternyata namanya biasa itu karena sudah dibiasakan dengan tempo waktu yang cukup lama. Ya, yang namanya kebiasaan itu adalah bentukan yang kemudian ketika sudah berlangsung lama akan sulit dirubah. Terbiasa tidur di kasur yang dari kapuk, begitu ganti spring bed badannya sakit semua. Kenapa? Nggak biasa. Biasanya pakai yang itu yang keras saya lantainya, apa kasurnya begitu. Saya lebih suka tidur di lantai karena keras. Biasa. Nah, dalam konteks pendidikan anak, kebiasaan ini adalah hal yang sangat luar biasa. Ketika kemudian kita mendidik anak kemudian tidak dengan teori yang baik, ketika tahu anak-anak sudah berusia 16 tahun, 17 tahun, sudah awalnya dewasa, ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang tertanam, terbentuk, dan kita baru menyadari ketika anak sudah besar dan kita mengeluh gitu. Iya bu, anak saya itu kebiasaan nggak bisa bangun pagi, anak saya kebiasaan jarang mandi, anak saya kebiasaan kalau ngomong sama saya nggak bisa pelan. Kebiasaan kita keluhkan di usia-usia sudah besar. Kita baru sadar, iya ya, itu juga salah saya sebetulnya. Termasuk yang paling rumit adalah nutup aurat. Saya termasuk yang dididik dengan menutup aurat terlambat. Jadi pada usia-usia mungkin saya semester 1 saya kuliah baru saya mengenal betapa sulitnya saya memakai jilbab dengan segala pernak-perniknya, sumuknya, ribetnya dan lain sebagainya. Karena apa? Tidak terbiasa. Dan itu saya sadari betul ketika saya memiliki anak, saya bilang, aduh jangan sampai deh terjadi seperti saya, betapa sulitnya saya melalui fase dari tidak berhijab kemudian menghijab. Gimana caranya agar anak saya yang perempuan ini mereka bisa menutup aurat sejak dini dan jadi sebuah kebiasaan hingga besar, tidak memberatkan, bahkan mereka menikmati dan menjadi bagian dari inilah yang memang harus saya lakukan. Maka kemudian ketika saya punya anak perempuan lahir, anak perempuan pertama, itu usia 2 minggu sudah saya kasih jilbab itu. Saya pasangkan jilbab kecil, saya buat dari bahan kaos, saya jahit sendiri. Waktu menjahitnya pun saya dengan ucapan dengan salawat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi, ya Allah jadikan jilbab ini adalah penutup aurat terbaik bagi putri saya dan kelak jadi anak yang salihah. Dengan doa-doa saya pakaikan. Masya Allah, Allahu Akbar. Keempat anak putri saya, mereka sudah berjilbab ketika berusia 2 minggu. Dan apa yang terjadi? Mereka terus menutup aurat sejak usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan ketika sampai besar, Masya Allah, itu sudah seperti melekat pada kepala mereka. Bahkan kepala mereka itu kalau nggak pakai jilbab tuh rasanya kayaknya ada sesuatu yang kurang. Bahkan di dalam rumah pun kalau tidak diingatkan, jilbab tidak dibuka. Saking sudah melekatnya jilbab itu di kepalanya. Anak saya yang bungsu yang nomor 8 itu bahkan tidur saja kalau tidak diingatkan jilbab tidak dilepas. Ketika kemudian dibuka oleh ayahnya, enggak apa-apa, ini kan tidur di kamar, itu jilbabnya dipegang erat, dipeluk begitu. Enggak usah digitukan, letakkan saja. Enggak, nanti kalau ada anak laki-laki masuk gimana? Aku kan harus cari jilbabku. Masya Allah, barakallah, luar biasa. Saya sampai meneteskan air mata. Belum lagi pembiasaan untuk ibadah yang dari mulai berpuasa sunnah, sholat di awal waktu. Masya Allah, kalau sholat, nyuruh sholat atau belajar sholat gampang. Ayo, sholat maghrib berapa rakaat? 3 rakaat, gitu ya. Sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Gimana caranya? Gampang, itu teori. Mungkin dalam seminggu dia bisa menguasai tata cara sholat. Tapi untuk sholatnya butuh waktu yang sangat panjang. Dibiasakan dengan kontinu. Dari mulai sholat subuh sampai isya. Dalam buku Tarbiyatul Aulad fil Islam, Prophetic Parenting, itu dikatakan bahwa ada yang bertanya, orang tua, ya Syekh, umur berapa seorang anak bisa diajarkan sholat? Syekh itu menjawab, ketika dia sudah bisa membedakan mana kanan, mana kiri. Bunda, tahu kan? Kadang-kadang anak-anak masih suka kebalik-balik pakai sendal ya. Kalau anak masih kebalik-balik pakai sendal, berarti dia belum bisa diajak sholat.
Mungkin melihat atau dia ikut-ikutan nggak apa-apa. Tapi kalau belum tahu kanan dan kiri berarti belum. Tapi kalau sudah bisa membedakan kanan kiri berarti sudah bisa kemudian diajarkan untuk sholat. Itu dibiasakan, bahkan kalau saya membiasakan sejak bayi. Saya ajak digendong, ini kuncinya di ayah ini ya. Jadi suami saya ini paling rajin mengajak bayi untuk sholat. Dibiasakan sejak dini. Ibadah sholat, ibadah puasa, bersedekah. Ya Masya Allah. Alhamdulillah 8 anak saya semuanya mudah sekali kalau bersedekah. Saya ingat-ingat kenapa mereka mudah bersedekah. Ternyata memang kami membiasakan sejak dini. Ayahnya mengajarkan sedemikian rupa, bahkan langsung praktek. Setiap kita berjalan kemana, ayah akan menceritakan itu ada orang yang Allah takdirkan menjadi orang yang tidak punya, harus bawa jerami, tidak pakai sendal. Itu lihat ada orang itu langsung kita bangkitkan rasa empati kepada duafa, kepada para masakin, pada orang-orang miskin. Ya, dan ternyata itu luar biasa berhasilnya. Mereka menjadi anak-anak yang mudah sekali kalau ada orang nggak punya, mereka mudah sekali tersentuh. Dan ini karena pembiasaan, tidak bisa dengan tiba-tiba. Belum lagi masalah-masalah yang lain. Kebiasaan untuk ketika mereka punya masalah, kita biasakan untuk mengatakan kepada, terbuka sejak dini, mudah untuk namanya menyampaikan unek-unek, itu juga dibiasakan. Kita tanya kalau pulang sekolah, gimana kabarnya Mbak? Senang di sekolah? Senang Umi? Temannya baik-baik? Iya baik-baik. Bu guru juga menyenangkan? Senang Umi. Saya suruh cerita. Itu bagian dari melatih mereka untuk merekam apa yang terjadi dan menceritakannya. Ya, termasuk ketika sudah SMA, ayahnya menggoda, udah ada yang senang belum kamu gitu ya, sambil menggoda gitu. Abi, ya adalah yang senang. Terus gimana? Ya aku biasa aja. Itu ada tahapan-tahapan ketika mereka sudah mulai jatuh cinta pun juga kita bisa. Karena apa, komunikasi kita biasakan sejak dini. Jadi jangan biasakan anak kita untuk berkomunikasi dengan medsos. Karena apa? Kita tidak membiasakan untuk berkomunikasi dengan terbuka dengan orang tuanya. Jadi ayah dan bunda, tolong manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk putra-putri kita. Jadi ketika mereka masih kecil-kecil, jangan masih kecil, nanti aja deh kalau sudah SD. Ini saya yakin SD juga bisa jadi orang tua juga lalai juga. Nanti aja lah kalau sudah kelas 4, kelas tahu-tahu sudah SMP. Sudah sulit sekali. Untuk itu memang waktu ini sangat berharga. Jadi sejak dini pun sudah dirancang. Kalau misalnya ayah dan bunda yang melihat video ini, itu masih statusnya single, ya, udah persiapkan tuh nanti kalau aku jadi orang tua, aku akan begini. Kalau masih punya anak satu dan sudah terlanjur, ibu bisa edisi revisi, punya anak lagi yang kedua, gitu ya. Yang kemarin tuh banyak evaluasi, insya Allah anak yang kedua akan lebih solih, gitu kan, seperti itu. Ya tidak ada kata terlambat. Tetapi saya ingatkan lagi, ini bermain dengan waktu, memanfaatkan waktu, karena kebiasaan membiasakan butuh waktu yang sangat panjang, nggak bisa instan. Jangan berharap teneng punya anak solih, gitu kan. Maunya kalau kita doa ya Allah, gitu. Semoga anakku jadi soleh, tapi kita tidak membiasakannya, sulit, nggak bisa instan, ya. Nggak kemudian, ya bunda saya sudah masukkan kok sekolah-sekolah Islam dari mulai TK, SD, SMP, bahkan SMA, insya Allah dia jadi soleh. Tidak juga demikian, ya. Karena pendidikan terbaik adalah di rumahnya. Sekolah itu mitra, membantu knowledge yang kita tidak mampu. Tapi untuk life skill, pembiasaan itu adalah di rumah. Ya, maka rumah itu terbaik untuk mendidik anak-anak kita. Jangan dibalik. Serahkan semua pada sekolah, bahkan yang boarding school, yang berasrama, dengan harapan teneng keluar dari pondok sudah jadi anak soleh. Tidak ada jaminan apapun. Tetapi kalau orang tuanya yang pegang dan orang tuanya mampu untuk mendidik, Masya Allah, luar biasa hasilnya. Maka hati-hati dengan pola asuh pembiasaan. Ini betul-betul harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sehingga kita tidak terlena dengan waktu dan tidak kaget nanti ketika anak tahu sudah besar. Aduh, anak saya punya kebiasaan buruk, Bu, apa? Dia itu kalau misalnya sudah nggak mampu, dia menyerah, mengatakan, Bunda aku nggak bisa. Ayo usaha dulu. Nggak bisa. Dari dulu tuh begitu tuh. Ya, menyalah-nyalahkan masa lalu. Ya, menyalahkan dulu. Kalau udah ngomong dulu, udah nggak bisa diperbaiki karena sudah berlalu sedemikian rupa. Untuk itu ayah dan bunda, ayo kita mulai untuk mungkin membuat program begitu ya. Apa yang harus dibiasakan untuk anak kita dari mulai bangun tidur, apa yang harus dilakukan? Biasa bangun sebelum subuh, itu pembiasaan. Setelah itu apa yang dilakukan? Bersiap sholat malam. Sholat malam setelah itu kemudian dia berangkat sholat subuh bersama ayahnya.
Habis sholat subuh apa tuh biasakan? Ada mengulang hafalan, misalnya punya target hafalan di rumah, namanya murojaah. Paling enak tuh murojaah habis subuh. Ya, mengulang-ulang berapa ayat. Habis rampung itu segera untuk menyiapkan untuk berangkat sekolah. Ada yang periksa PR dulu, ada yang mungkin dikasih tugas nyapu, membantu pekerjaan rumah tuh ada rundownnya kalau saya bilang gitu. Nah, saya punya anak saya unik ya, yang nomor 7. Anak nomor 7 ini berkebutuhan khusus, tetapi Allah kasihkan sedemikian rupa kelebihan yang dahsyat sekali. Anak ini kalau sudah dikasih rundown, bangun jam berapa, habis bangun apa, sampai nanti saat tidur semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan yang saya tentukan. Waktu dia punya tugas mencuci baju, dan itu akan selesai sebelum dia bersiap berangkat sekolah. Bahkan jemur baju sebelum berangkat sekolah itu sudah terbiasa sejak dia SMP. Ya. Mungkin saya bayangkan anak SMA sekarang mungkin pada kongko-kongko. Anak saya, Masya Allah, sudah terlibat dengan pekerjaan rumah, mencuci baju, menjemur, nanti pulang sekolah, anak SMA sudah sore itu jemuran diangkatin, ditaruh di tempat yang, terus kemudian nanti dia ada tugas masak nasi. Masya Allah, saya bayangkan anak gadis SMA sekarang ya, kalau masih terlibat pekerjaan rumah itu dahsyat sekali. Kebanyakan banyaknya main kan, kongko-kongko di mana-mana. Nah itu, tapi bismillah tidak ada kata terlambat ya ayah bunda ya. Monggo nanti kita perbaikilah pola kita dengan pembiasaan yang baik. Mungkin bisa saya kasih contoh ya, kalau yang masih punya anak-anak usia PAUD, silahkan dicontohkan untuk hal-hal yang sederhana dulu. Misalnya apa? Jangan lupa kalau mau tidur itu ada yang membiasakan sikat gigi dulu, atau mungkin membiasakan dengan berwudu dulu, sejak kecil dibiasakan, atau membiasakan tentang bagaimana kalau minum duduk, makan duduk. Saya sudah lihat cucu saya lucu banget kalau ibunya misalnya bunda nom gitu kan, usia 2 tahun mau minum, iya, baru ambil gelas terus ibundanya bilang duduk, langsung duduk, dia nunggu gelas tuh sambil duduk. Ini kan pembiasaan yang baik ya. Mau dikasih kue, mau kue, duduk, dia langsung duduk begitu. Itu pembiasaannya itu ternyata bisa dari usia 1 tahun 2 tahun sudah tahu isyarat megang gelas, megang piring, megang apa makanan langsung pada posisi duduk. Silahkan pilih, dibiasakan hal-hal yang setiap hari dilakukan, makan, minum, ya, kemudian termasuk mandi. Biasakan tidak lama-lama di kamar mandi. Ini ternyata jadi masalah. Ada seorang ibu yang mengeluh anaknya ini laki-laki itu kalau mandi lama sekali, dan itu masih sampai sekarang udah dari mulai SD, sekarang anak kelas 2 SMA. Itu kalau mandi bisa, halo Bu, ya Allah Bu Nunung, 1 jam dia kalau di kamar mandi. Saya intip, ngapain sih? Yang cuma utak di kamar, apa sih yang dilakukan? Dan selalu terlambat kalau berangkat sekolah. Karena terlalu lama mandi di awalnya saya mungkin mengira main di kamar mandi dibiasakan terlalu lama. Silahkan pilih-pilih mana yang insya Allah akan jadi suatu karakter yang terbiasa, dan itu akan bermanfaat sampai dia dewasa nanti. Insya Allah tidak mudah, tidak sulit ya. Pilih saja makan, minum, sholat, berpakaian, kemudian juga dalam hal memilih makanan, membiasakan makanan sehat, minum air putih itu juga pembiasaan. Kalau dibiasakan minum bersoda, mungkin dia akan senang dengan minuman bersoda sampai besar. Tapi kalau kita biasakan makanan sehat, insya Allah sampai besar pun dia akan berperilaku sehat seperti yang kita inginkan. Insya Allah tidak sulit ya. Ayo kita lakukan bersama-sama. Semoga anak kita jadi anak-anak yang memang kita inginkan bersama-sama, memiliki akhlak, karakter, kebiasaan yang baik yang kita inginkan pada anak kita kelak di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.